Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Nah, hari ini Lause mengajak kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum kita ibadah, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberkati kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan berkati kami supaya kami bisa beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini Lause ingin mengajak kita semua untuk membuka Yesaya 9 ayat 5. Nah, kita semua buka ya. Lause kasih waktu untuk buka kitab. Nah, di Yesaya 9 ayat 5 tertulis bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, ini di ayat kitab ini ada lagunya loh. Nah, Lause ingin mengajak adik-adik semua untuk belajar lagu ini. Kita sambil hafal ya, oke? Lambang
Bapak Putro. Ya, selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang Lause akan menceritakan mengenai lagu yang adik-adik tadi baca. Kitab Yesaya itu ditulis 695 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Sungguh ajaib. Cerita tentang Tuhan Yesus itu sudah diceritakan jauh-jauh hari, ratusan tahun sebelumnya. Ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus. Siapa dia? Di dunia ini tidak ada yang mampu untuk menjadi penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak ada satu manusia yang mampu menjadi Raja damai. Semua orang tidak bisa menjadi Raja damai. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Hanya satu orang manusia yang mampu menjadi penasehat ajaib, Allah yang perkasa, ya, Raja damai, Bapa yang kekal, dan Dia adalah Yesus Tuhan. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Masih minggu-minggu Natal. Mari sebelumnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu, tentang bagaimana kami harus menyambut Engkau ya Tuhan sebagai hadiah terbaik buat kami. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, agar kiranya Tuhan menyertai, kiranya Allah Roh Kudus membukakan hati mereka, agar kiranya firman yang ditaburkan dapat bertumbuh dan dimengerti oleh anak-anak-Mu. Berkati hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, agar kiranya dapat menyampaikan firman seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Lause ajak adik-adik untuk membuka dari Yesaya 7 ayat 14. Masih satu lembar di belakang Alkitab yang adik-adik tadi buka, Yesaya 9. Ini Yesaya 7 ayat 14. Ya, Lause akan membacakan buat kita semua. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini tentang Tuhan Yesus, Immanuel. Bahkan di Matius 1 ayat 23 ini ada dituliskan kembali. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini anak darahnya adalah Maria, ibu Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu disebut Mesias, diberikan gelar Mesias. Dialah yang membebaskan dosa, dan itu sudah diberitakan jauh ratusan tahun sebelumnya, dan orang Israel sangat menantikan kedatangannya. Nah, saat ini kita di dalam menyambut Natal, tentu pikiran kita selalu memikirkan apa ya Natal itu ya? Natal itu berkaitan dengan hadiah, baju baru, sepatu baru, hal-hal yang baru ya. Tetapi Natal lebih dari sekedar itu. Mesias Tuhan Yesus itu adalah hadiah terbesar dalam kehidupan kita semua, karena Dialah yang menebus dosa kita, menebus dosa dari genggaman si jahat iblis. Nah, Tuhan Yesus di dalam kehadiran ketika kita menyambut kelahirannya, ada di dalam diri kita tuh sukacita. Sukacitanya itu berbeda dengan sukacita saat kita menerima Natal. Nah, kedatangan Tuhan Yesus mendatangkan sukacita, tetapi tidak semua sukacita di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ada yang tidak suka dengan kehadiran Tuhan Yesus ke dunia. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh, kakak ingin menceritakan, Lause ingin menceritakan suatu cerita begini. Ada seorang anak bernama Niko, ya. Niko ini dia sukanya marah-marah sama orang tuanya. Papanya dia selalu memaksa dia kalau pulang sekolah harus belajar, harus ikut les matematika, harus les Mandarin. Dia harus setelah pulang dari les, sore mandi, kemudian dia harus belajar Alkitab.
Jadi Niko ini selalu marah sama papanya karena papanya membuang waktu untuk bermain. Jadi Niko ini nggak sempat untuk bermain game. Waktunya sedikit sekali, baru 1 jam main buka HP, main Mobile Legends, main game. Tiba-tiba papanya sudah bilang, Niko saatnya belajar, ayo Niko saatnya kamu harus les, ayo Niko saatnya kamu harus baca Alkitab. Dan saat malam, papanya juga menghentikan, ayo Niko jangan bermain game terus, kamu harus berhenti dan tidur, supaya besok bangun pagi tidak terlambat sekolah. Niko sangat tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Jadi suatu ketika, papanya bilang sama Niko, Niko, Papa mau kerja keluar kota dalam waktu yang cukup lama. Jadi Niko harus baik-baik ya di rumah. Mendengar hal itu, Niko langsung senang di dalam hatinya. Yes, kalau Papa pergi, aku bisa main game. Gak ada yang suruh-suruh untuk belajar ini itu. Aku bisa nonton film kesukaan sampai malam, tidur malam. Mama kan sibuk sama adik-adiknya. Jadi Papa pergi kerja, ini adalah kesempatan terbaik untuk saya memuaskan bermain game. Benar saja, minggu pertama setelah papanya berangkat kerja, Niko senang sekali, wah bebas waktunya. Main game sampai malam, matanya sampai bengkak ya. Dia senang. Minggu kedua, masih sudah mulai rasa bosan main game. Game semua sudah dicoba. Minggu ketiga, Niko mulai mendapatkan nilai jelek. Gurunya mulai melihat Niko mengalami penurunan di sekolah. Ada beberapa mata pelajaran tidak bisa dikerjakan oleh Niko. Minggu keempat Niko mulai bertanya sama mama, Papa kapan pulang? Niko mulai kangen sama papanya. Kadang kalau liburan biasanya Niko diajak main mancing, main layangan, atau main catur bersama, atau nonton film kesukaan bersama, masak bersama sama papanya. Tetapi saat ini papanya kerja dan Niko bingung. Padahal liburan sebentar lagi sudah akan tiba. Niko tanya terus, kapan Papa pulang? Nah kemudian Niko telepon, kapan Papa pulang? Papanya jawab, belum tahu Niko, masih lama pekerjaannya masih banyak. Nah pada saat itu Niko mulai sedih. Minggu kelima, keenam Niko mulai merindukan papanya, sangat rindu. Ingin papanya segera pulang, Pak cepat pulang, Niko sudah kangen sama Papa. Benar saja, setelah ditunggu-tunggu papanya pulang. Pas papanya datang, Niko sangat senang. Yeay, Papa datang, kita bisa bermain bersama. Niko kangen sama Papa gitu. Itu yang terjadi. Nah, tapi apa yang terjadi? Papanya pulang dan dia diajak bermain, tetapi dulu kebiasaan yang diatur untuk belajar, untuk les, untuk belajar Alkitab, membaca dan merenungkan, menghafalkan, itu dimulai lagi. Di situ Niko mulai ngambek. Aduh, Papa pulang, ya belajar lagi. Tetapi apa yang terjadi? Nilai Niko mulai baik di sekolah. Nah ini gambaran adik-adik, Niko ini seperti manusia. Orang Israel pada saat Yesaya menulis ayat yang tadi kita baca, itu sedang berada dalam kehancuran. Karena apa? Karena orang Israel tidak mau mengikuti hukum Taurat, membiarkan berhala-berhala itu bermunculan di tanah Israel. Pemimpin-pemimpin Israel itu kejam terhadap rakyatnya. Hukum Taurat yang memberikan peraturan kehidupan untuk orang Israel dilanggar. Dan saat itu Tuhan marah sekali. Tuhan membiarkan bangsa Israel akan diserang oleh satu kerajaan yang kuat bernama Babilonia. Nah pada saat itu Yesaya mengatakan ini. Dan Israel benar ditawan selama 70 tahun. Bait sucinya dihancurkan. Dan orang Israel dibawa keluar dari tanah yang dijanjikan. Orang Israel kehilangan dan dijajah. Selanjutnya setelah 70 tahun kembali dari pembuangan, orang Israel tidak pernah mendengarkan suara Tuhan 400 tahun lamanya. Sungguh keadaan di mana orang Israel merindukan kehadiran penyelamat Mesias. Mereka ingin sekali, mereka merasa Tuhan maafkan kami telah jahat, kami telah berbuat dosa sama Tuhan, tolong kami. Orang Israel merindukan Mesias. Tibalah
2000 tahun yang lalu Tuhan mendengar suara Israel itu. Lahirlah Tuhan Yesus ke dalam dunia, Allah yang turun menjadi manusia, yang sudah diceritakan dari zaman Adam dan Hawa. Allah turun menyelamatkan. Orang Israel sangat, pada saat Yesus tampil ke dunia, mereka bertanya-tanya, inikah Mesias? Mereka ada yang meragukan, ada yang percaya. Dan ketika Yesus akan lahir, gembala-gembala sangat bersuka cita. Mereka orang yang sederhana dan mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Mesias. Tetapi orang-orang ketika Tuhan Yesus mengajarkan kabar baik mengenai kerajaan Allah, banyak di antara mereka mulai membenci Yesus. Mereka menolak. Dan Tuhan Yesus membiarkan dirinya dibunuh, disalib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus lahir itu membawa sukacita dan duka cita. Bahkan ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia tidak lama berselang, Tuhan Yesus lahir, Herodes mengirim pasukannya untuk membunuh semua anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun di Bethlehem. Sungguh mengerikan. Kedatangan Tuhan Yesus membawa sukacita bagi yang mengasihinya dan membawa kebencian bagi mereka yang membencinya. Nah, adik-adik, saat ini ketika kita merayakan Natal, kita harus ingat, kita tidak boleh menerima Tuhan Yesus hanya yang manis-manis saja. Kalau adik-adik sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah sakit penyakitku. Tuhan tolong, saya sekarang sedang takut. Tuhan memberikan kekuatan. Banyak orang suka dengan Tuhan Yesus untuk yang baik-baik saja, yang manis-manis saja. Tetapi ajaran-ajaran yang lainnya tidak diterimanya. Misal Tuhan Yesus katakan, kalau memaafkan berapa kali? 7 kali 7 kali 7. Tetapi sulit bagi kita kadang mengampuni orang lain. Ajaran Tuhan Yesus berat. Kita tidak boleh hanya menyukai satu saja yang membuat kita senang, tetapi kita harus menerima Tuhan Yesus semua apa yang diajarkan yang di Alkitab. Tidak boleh pilih-pilih. Tuhan Yesus banyak mengajarkan, kasihilah manusia sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini yang paling penting. Ajaran Tuhan Yesus kadang berat kita terima, sulit mengampuni. Nah, di akhir tahun ini kita biasanya nanti akan ada acara bersama keluarga, ada saling maaf-maaf begitu. Nah, disitulah kita harus mengingat ajaran Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menyimpan dendam, kita tidak boleh menyimpan kemarahan, kita tidak boleh menyimpan iri hati. Harus membuang hal itu, melawan keinginan daging kita. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Tidak enak, tetapi itulah yang terbaik yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita sebagai manusia. Demikian adik-adik, di dalam merayakan Natal, cintailah Tuhan kita utuh. Tidak boleh kita menyukai hal-hal yang baik-baik saja, yang menurut kita baik. Tetapi sebenarnya kita hanya menyukai yang manis-manis. Kita harus terima, karena semuanya adalah baik. Pengajaran Tuhan Yesus semuanya baik, tidak ada yang salah. Hanya natur kita yang berdosa susah menerimanya. Demikian firman Tuhan, adik-adik, agar kiranya firman ini dapat dimengerti. Natal memberikan pesan, bukan hanya sukacita Natal, tetapi juga kita harus menerima Yesus dengan segala pengajaran yang tertulis di Alkitab. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami telah belajar bagaimana kami dapat memahami arti kedatangan-Mu Tuhan ke dalam dunia yang menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan, bagi kami yang mengaku bahwa Engkau adalah Yesus dan Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamat kami telah dilahirbarukan. Engkau telah memilih kami. Kami percaya akan hal itu Tuhan, dan kiranya Tuhan memimpin kami di dalam kelemahan kami manusia, agar kami dapat menerima pengajaran Engkau seutuhnya. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami semua yang mendengarkan firman ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memohon. Amin.